Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika Itu Mudah. Kali ini kita akan membahas pokok bahasan baru yaitu getaran harmonik atau gerak harmonik sederhana. Ya, oke, untuk selanjutnya perhatikan uraiannya dan aplikasi ke dalam soal-soal. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, kita akan membahas sub pokok bahasan simpangan getaran. Oke. Nah, sekarang bahasan untuk getaran harmonik itu yang pertama frekuensi dan periode getaran, kemudian simpangan getaran, kecepatan getaran, nih, kurang A ya, kemudian percepatan getaran, energi getaran. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, sekarang eh, definisi getaran. Nah, apa itu getaran? Getaran itu adalah gerak bolak-balik di mana ya lintasannya berupa garis lurusnya. Gerak bolak-balik di mana lintasannya berupa garis lurus. Nah, contoh getaran harmonik ya. Contohnya ini adalah ayunan. Ini ayunan bermassa M ya bandulnya atau bandul sederhana. Panjangnya adalah L. Kemudian di sini ada pegas ya. Nanti kalau kalian masuk ke kelas 11 akan mempelajari tentang elastisitas yang berhubungan dengan pegas. Pegas ini digantungi beban besarnya M ya. Besarnya M ini kurang bawah nih. Nah, ini kalian tidak perlu menghiraukan X itu apa ya. Nah, yang penting begini. Ketika ayunan ini diayunkan, maka nanti gerakannya kiri kanan ya. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Dengan catatan nanti sudutnya tidak terlalu besar ya. Tidak terlalu besar. Jangan misalkan seenaknya kayak ayunan bayi ya. Nah, gitu. Nah, sekarang ini berarti gerakannya kiri kanan ya. Kiri kanan, kiri kanan. Nah, sekarang ini pegas ya. Pegas ditarik dulu ke bawah ya, tarik ke bawah. Nah, nanti lepaskan, maka nanti pegas ini akan bergetar. Bergetar turun naik. Ya. Nanti suatu saat ini getarannya akan berhenti. Nah, itu apa akibatnya? Akibat apa? Akibat gaya peredam ya, gaya peredam. Oke. Nah, ini contoh nih. Ayunan ini diayunkan kiri kanan sehingga gerakannya seperti ini. Ya, misalkan ini dari bawah, dari apa? Dari posisi keadaan stabil ya, titik kesetimbangan maksudnya nih. Digetarkan ya, tarik ke kiri, kemudian dilepaskan. Nah, nanti dia berayun seperti ini ya. Ya, tuh. Ya. Ini juga sama, nanti gerakannya turun naik gitu ya. Turun naik gitu. Nah, ini juga sama ya seperti itu. Cuma di sini bedanya kiri kanan ini atas bawah. Nah, sekarang di sini kita akan membahas tentang periode. Periode itu apa ya? Periode itu apa? Periode atau frekuensi dulu boleh ya. Nah, sekarang kita hitung gini. Ini posisi satu, 2, 3 ya. Kemudian ini juga sama ya. Ini posisi posisi titik setimbang ya. Misalkan nih dia turun dulu. Ini naik sebenarnya naik ini bukan turun ya. Naik setinggi Y. Nih, kemudian dia naik juga setinggi Y. Nanti dijelaskan di simpangan getaran. Nah, kali ini berarti nyimpang ke kiri sejauh X, nyimpang ke kanan sejauh X dari titik setimbang ya. Oke, bedanya gitu ya. Ini turun naik Y, ini nyimpang kiri kanan X ya sejauh X. Oke. Nah, ketika ayunan dari 2 ke satu, kemudian satu ke 2, 2 ke 3, 3 ke 2, nah itu disebut satu ayunan ya. Misalkan ini, kita ambil nih. Satu ke 2 ke 3, ini berarti nah, setengah, setengah ayunan. Nah, Nah, sekarang balik lagi ke sini, itu berarti setengah. Jadi nanti setengah tambah setengah. Ini berarti satu ayunan. Nah, kalau di sini berarti satu getaran. Nah, nanti di depan ada bahasan yaitu gelombang. Satu gelombang ya. Nah, sekarang apa itu frekuensi ya? Kita bahas ini yang pertama ini frekuensi ya. Nah, frekuensi ya diberi notasinya F kecil. Frekuensi yaitu jumlah getaran ya. Jumlah getaran ya. Itu tiap waktu. Tiap waktu. Sorry, tiap waktu ya. Nah, berarti nanti jumlah getarannya kita sebut N ya. Ini waktunya kita sebut T. Nah, nanti frekuensi itu adalah jumlah getaran tiap waktu.
Ya, ini satuannya adalah per detik atau kerennya disebut hertz ya. Hertz. Ya, tulisnya hertz. Nah, atau hertz ya, terserah ya itu bacanya. Nah, itu frekuensi ya. Jadi frekuensi jumlah getaran atau jumlah ayunan ya tiap waktu gitu ya. Itu. Nah, sekarang apa itu periode? Periode ya, periode diberi notasinya T besar. Nah, periode itu waktu yang diperlukan ya, untuk satu getaran atau satu ayunan. Nah, ya, tiap getaran. Ini getaran ya. Nah, ini jadi nanti kebalikannya. Nah, berarti nanti buat T ditulisnya gini. Waktu yang diperlukan kita sebut T, kemudian jumlah getaran kita sebut N. Nah, gitu. Kalau di sini N per T, kalau di sini berarti T per N. Nah, begini, kalau diturunkan berarti gini. T sama dengan T kecil per N. Ini boleh diganti begini. 1 per ya, 1 per N per T ya. Jadi nanti kalau dikalikan ke sini pasti ya. Gitu. Nah, berarti periode itu 1 per. Nah, karena di sini N per T itu frekuensi, maka hubungannya gini. Jadi periode itu adalah 1 per F. Ya. Nah, ini satuannya adalah sekon. Ya, sekon atau detik. Nah, itu penjelasan untuk frekuensi dan periode getaran. Oke. Untuk selanjutnya, nanti teorinya akan dibawa ke berikutnya ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Simpangan getaran. Nah, simpangan getaran diambil dari gerak melingkar beraturan. Jadi harus ingat rumus-rumus yang ada hubungannya dengan gerak melingkar beraturan. Nah, ini contoh ya. Contoh, benda bermassa M diputar dengan jari-jari R, nah, dengan poros ini. Seperti ini. Nah, diputar dengan kecepatan linear V. Ya. Nanti suatu saat dia akan berputar ke sini melakukan satu putaran. Disebut satu periode putaran. Ya. Oke, lanjut. Nah, misalkan suatu saat partikelnya ada di sini, ya, kecepatan tetap menyinggung. Nah, jari-jarinya adalah R tetap. Nah, ini sudutnya theta. Kemudian nanti proyeksikan simpangan ini atau putaran ini ya, putaran benda ini ke sumbu Y dan sumbu X seperti ini, ya. Nah, nanti dibawa ke sini, ya. Ini simpangannya terhadap Y. Nah, ya, seperti ini. Dia nyimpang sejauh Y. Nanti suatu saat dia akan mencapai titik ini, maka simpangannya 0 ya. Nanti suatu saat dia akan di sini, berarti simpangannya maksimum. Balik lagi, jadi nanti di sini ada minimum, maksimum, minimum, maksimum, minimum, maksimum, sampai seterusnya. Oke, itu aturannya. Nah, sekarang lanjut ke pembahasannya. Dipindahkan, pinahkan ke kiri. Jadi nanti simpangannya ada vektor tuh, arahnya ke atas, ada ke bawah, gitu ya. Nah, ini berarti berupa segitiga. Ingat kita akan main di segitiga nantinya. Jadi kalau ada soal getaran, siapkan segitiga seperti ini. Tuh, ya, bawa keluar. Ya, bawa keluar ya seperti itu. Oke. Nanti kita akan turunkan. Nah, sekarang kalau misalkan ini belum paham nih ini. Nah, saya bawa lagi. Bawa lagi ya. Nah, sekarang persamaan simpangan sama seperti yang tadi. Nah, saya percepat aja. Tuh. Ya. Nah, saya percepat. Nih, dapat yang tadi ya. Tuh. Nah, kita turunkan. Turunkannya bagaimana? Gunakan aturan sinus kosinus ya. Aturan sinus kosinus. Berarti nanti simpangan getaran ya, itu ambil dari sini. Nah, kita bahas di sini aja. Nah, ada kosinus, ada sinus. Nah, kalau kosinus tidak ada hubungannya nanti di sini misalkan X ya. Nah, ambil sinus, aturan sinus. Sinus theta. Sinus berarti tegak dibagi miring. Itu adalah Y per R. Nah, maka nanti Y sama dengan R sinus theta. Ngerti nggak? Nah, R itu apa? R adalah amplitudo. Nah, itu sama dengan amplitudo. Apa itu amplitudo? Amplitudo adalah simpangan terbesar. Ya, atau simpangan maksimum. Ya, gitu. Jadi nanti rumus ini boleh diambil jadi begini. Y sama dengan
amplitudo getaran sinus theta. Apa itu theta? Sudut fase. Nah, ingat, theta itu adalah omega kali T. Ya. Nah, theta sama dengan, ingat nih, gerak melingkar. Omega itu 2 pi per T. Ya, atau sama dengan 2 pi F. Ya. Nah, kalau diganti ini boleh gini. Theta boleh ditulis omega T, boleh ditulis 2 pi per T kali T, atau boleh diganti dengan theta sama dengan 2 pi F kali T. Jadi rumus yang ini saya tulis lagi. Di sini aja. Simpangan getaran boleh ditulis A sinus theta. Yang kedua A sinus 2 pi per T kali T. Berikutnya yang ketiga A sinus 2 pi F kali T. Gitu ya. Di mana A amplitudo, ya. Amplitudo ya, sorry. Ini satuannya bisa senti, bisa meter ya, sorry. Bisa meter, bukan per ya. Kemudian T periode yang tadi. Kemudian ini satuannya sekon, F-nya frekuensi, ya. Hertz ya, hertz. Nah, kalau nggak bisa nulis hertz aja lah, boleh. T waktu getar, waktu getaran, waktu bergetar, atau lama bergetar sama. Nah, kemudian dianya simpangan, ya, simpangan getaran, ya. Kemudian nanti di sini ada theta. Theta disebut sudut fase, ya, sudut fase getaran. Ya. Nah, sekarang nanti ada fase getaran. Apa itu fase getaran? Fase getaran yaitu boleh F kali T, boleh juga T per T, ya, itu fase getaran, ya, di sini. Nanti kita akan membahasnya atau kita akan mengaplikasinya ke soal-soal, ya. Oke, mudah-mudahan dimengerti ya. Ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Ingat ini hafalkan ya. Y sama dengan A sin theta, Y sama dengan A sin 2 pi T per T, Y sama dengan 2 pi FT. Ingat nanti rumus ini akan dibawa di kelas 12 ya kalau saya, gelombang ya. Gelombang. Nah ini sama seperti ini. Oke, lanjut ke pembahasan. Oke, kita masuk ke soal. Nah, partikel bergetar dengan amplitudo ya. Partikel bergetar dengan amplitudo. Amplitudo itu berarti kita sebut A ya. 8 cm. Ini ingat materi baru untuk kalian ya. Kemudian tentukan simpangan getaran saat sudut fase. Nah, ingat sudut fase adalah theta, itu 45 derajat. Ingat, kalian harus ingat lagi sin kosinusnya ya. Maka ditanyakan simpangannya berapa? Kalian balik menggunakan ini. A sinus theta. Gampang ini. Kenapa awal-awal nih? Ini berarti 8, ini sinus 45. Nah, ini berarti 8 kalikan setengah akar 2 ya. Harus ingat ya. Ini berarti 4 akar 2. Apa satuannya? Satuannya bergantung A. Itu sentimeter. Oke? Gitu. Itu aplikasinya. Yang kedua atau aplikasi berikutnya. Ingat ya. Nah, partikel bergetar dengan amplitudo sama seperti aja 8 ya. Periodenya 6. Tentukan simpangan getaran saat bergetar 1 detik atau detik ke-1. Nah, oke, kita jawab ya. Kita jawab. Karena materi baru ini untuk kalian kelas 10. Nah, ini diketahui aja. Diketahui misalkan ya, amplitudo adalah 8 cm. Kemudian periode di situ T ya, periode. Periode adalah 6 sekon. Waktunya berapa? 1 sekon. Nah, bagaimana rumusnya? Jangan lagi menggunakan A sin theta. Maka kita gunakan Y sama dengan A sinus 2 pi per T kalikan T. Oke. A-nya itu 8. Sinus 2 pi. Ingat nih, di sini T-nya berapa? 1 per 6 ya. 1 per 6. Coret dengan ini. Awas jangan dicoret dengan ini. Nah, berarti ini 8 kali sinus pi per 6. Ingat, pi itu 180 derajat. Jadi kalau dibagi 6 berarti sama dengan 8 sinus 30. Ya, ngerti ya? Derajat. Dan ini berarti 8 kalikan setengah. Hasilnya adalah 4 cm.
Jadi simpangan detik ke 1 atau pada saat 1 detik itu 4 cm. Oke, itu soal untuk nomor 2. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini suatu ayunan berayun dengan amplitudo 6 cm dan frekuensi 1/3 Hz. Hitung simpangan ayunan pada detik keempat. Perhatikan. Perhatikan ya. Nah, ini sudah agak variasi. Diketahui langsung aja di sini 6 cm ya. Kemudian frekuensi. Nah, frekuensi itu 1/3 Hz ya. Kemudian di sini waktunya detik keempat. Nah, oke, kita gunakan rumus yang mana? Rumus yang ada frekuensinya. A sinus 2 pi F kali T ya. Nah, ini masukkan 6 sinus 2 pi kalikan 1/3 kalikan berapa? Kalikan 4. Nah, ini sama saja dengan ini. 6 sinus 8 pi per 3. Kalian tidak usah pusing dengan angka-angka ini. Nah, sepanjang ini ya, sepanjang ini tidak bisa dibagi, maka ini kalian gunakan 6 sinus pi per 3 saja. Kita tidak mengenal plus minus di sini ya. Yang penting angkanya berapa? Nah, berarti 6 sinus, nah 180 bagi 3 itu berarti sama dengan 60 derajat. Maka sinus 60 derajat adalah 6 kalikan setengah akar 3. Hasilnya berapa? 3 akar 3. Apa? Sentimeter. Perhatikan yang ini. Perhatikan yang ini dulu ya. Nih. Seandainya kita mendapat begini. Sinus theta atau sinus misalkan 8 pi per 6. Nah, jangan langsung pi per 6 diambilnya, tapi sederhanakan dulu. Ini sama saja dengan sinus 4 pi per 3. Maka baru kalian gunakan yang sinus pi per 3-nya ya. Oke, seperti itu ya. Kenapa? Karena sin 4 per 3 pi dengan sin pi per 3 sama nilainya. Contoh lagi. Contoh yang berikutnya. Ini contoh tadi ya. Contoh. Nah, misalkan sinus, langsung aja, sinus 5 pi kali 3 per 6 ya. Nah, ini jangan langsung pi per 6, tapi ini coret dulu dengan ini ya. Ya, maka nanti hasilnya sinus 5 pi per 2. Maka kalian ambil yang ininya. Itu sama dengan sinus pi per 2 ya, gitu ya. Ingat, hati-hati ya. Nanti di depan kita akan membahas soal-soal seperti ini. Lanjut ke soal berikutnya. Simpangan maksimum sebuah ayunan adalah 12 cm. Itu berarti amplitudo ya. Simpangan maksimum, amplitudo tuh. Oke, amplitudo itu 12 cm. Kemudian di sini hitung berapa jauh ayunan itu akan menyimpang. Nah, berarti simpangannya berapa? Ketika fasenya, nah ini fase itu 1/8. Pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang ini. Sama, Y sama dengan A sinus 2 pi. Nah, T per T. Kenapa saya pisah? Karena ini adalah fase. Ya. Fase getaran itu T per T atau F kali T. Ya. Maka Y sama dengan A sinus 2 pi kalikan fase. Rumusnya boleh begini. Oke, tinggal masukkan 12 sinus 2 pi kalikan 1/8. Coret dulu dengan ini. Kenapa? Karena bisa disederhanakan. Jadi sederhanakan dulu baru pilihnya. Ini boleh 12 sinus pi per 4 ya. Nah, 180 dibagi 4 berarti 12 kali sinus 45 derajat. Hasilnya adalah 12 kalikan setengah akar 2. Hasilnya berapa? 6 akar 2 cm. Itu ya, gampang kan? Ya, pastilah. Berikutnya lagi. Ya. Oke. Sebuah partikel bergetar dengan amplitudo A dan periode 8 sekon bukan cm. Hitung kapan getaran partikel yang pertama kali memiliki simpangan setengah nih misalkan ya. Setengah dari amplitudonya. Oke. Kita bahas, tenang ya. Nah, sekarang bolak-balik nih. Dibalikan sekarang. Di sini periodenya itu 8 cm. Nah, ternyata simpangannya itu setengah dari amplitudonya. Ya. Pertanyaannya berapa? Kapan? Kapan simpangan? Kapan itu waktunya?
Pakai apa nih? Pakai ini. Y sama dengan A sinus theta ya. Sinus theta. Nah, simpangan itu setengah A. A sinus theta. Nah, berarti ini coret ya. Coret. Berarti nanti sinus theta sama dengan setengah. Nah, sin titik-titik sama dengan setengah. Berarti titik-titik itu berarti 30 derajat. Maka ini theta sama dengan 30 derajat. Tapi tidak boleh menggunakan 30 derajat. Pakai yang mana? Pakai theta sama dengan pi per 6. 180 per 6. Berarti 30 derajat kan? Tapi di sini pakai radian. Ya, jadi nanti pi per 6 radian. Nah, kemudian masukkan ke sini. Bahwa theta itu sendiri kan 2pi per T kali T ya. Jadi nanti pi per 6 itu sama dengan 2pi per, nah T-nya kan di situ 8 nih. Ini bukan sentimeter nih. Ini kacau nih, bukan sentimeter nih. Ini, sorry. Nah, ini berarti sekon ya, sorry jangan. Nah, ini boleh dicoret dulu, coret. Dengan ini. Ini yang enteng. Ini yang enteng. T ya. Berarti 1 per 6 sama dengan 1 per 4. T. Nah, udah. T-nya itu berarti 4 per 6. Atau T sama dengan 2 per 3 sekon. Itu ya. Jadi simpangan getaran yang pertama kali itu untuk periode 8 sekon, amplitudenya A adalah 2 per 3 detik. Atau detik ke 2 per 3. Ya, sama ya. Oke, lanjut. Nah, itu sama ya. Hitung periode getaran jika setelah 3 detik. Nah, simpangan getaran pegas, jadi nanti ini bukan ayunan lagi, getaran pegas. Itu setengah akar 2 dari amplitudenya. Oke. Ini agak ngebut nih ya. Nanti dibahas aja lah. Periode getaran adalah 3 sekon, 3 sekon ya. Sorry, bukan periode. Ini waktu ya, sorry. Waktu 3 sekon. Apa nih? Waktunya adalah 3 sekon. Nah, kemudian simpangannya itu setengah akar 2 dari amplitudenya. Ingat, kalau ada setengah akar 2, itu berarti sudutnya udah ketahuan 45 derajat ya. Oke, lanjut. Ditanyakan periodenya berapa? Kita jawab pakai ini. Y sama dengan A sinus theta ya. Nah, A-nya masukkan setengah akar 2A. Ini kali sama dengan A, ini sinus theta. Catat ya. Maka sinus theta bernilai setengah akar 2. Maka tetanya adalah 45 derajat. Atau yang ini yang dipakai pi per 4. 180 bagi 4 kan 45. Nah, pakai radian ya, bukan derajat. Nah, tinggal masukkan. Theta itu sendiri adalah 2pi per T kali T ya. Masukkan ke sini. 2pi per T kali T sama dengan pi per 4 ya. Coret. Coret. Maka 2T per T besar sama dengan 1 per 4. Udah, bawa ke sini. 2 kalikan 3 dibagi dengan T sama dengan 1 per 4. Nah, di sini berarti 6 kalikan 4. Maka T-nya sama dengan 24 sekon. Jadi periode getaran untuk soal ini itu 24 sekon. Ini adalah aplikasi soal-soal untuk khusus getaran atau simpangan getaran. Nanti di depan kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan simpangan dan kecepatan dan percepatan. Oke, ini hanya lintasan awal. Ya, oke. Mudah-mudahan tampilan video ini dapat memberi pemahaman baru untuk kalian, ya. Mudah-mudahan. Nah, nanti next video yaitu kecepatan getaran. Kita akan membahas kecepatan. Nanti di depannya ada soal-soal yang berhubungan dengan simpangan, kecepatan, percepatan, dan energi. Oke, lanjut. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa tinggalkan pesan kalian berupa like, komen, subscribe, supaya kalian dapat mengikuti pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan selamat beraktivitas. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.